Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devian Malasari. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas bulanan. Kali ini aku mau evaluasi budget untuk bulan Juli ya. Sekalian nanti aku bakalan bikin budget untuk bulan Agustus. Masya Allah gak kerasa udah bulan Agustus aja ya. Nah ini aku mau langsung aja untuk evaluasi sisa belanja atau budget di bulan Juli. Temenin aku proses untuk evaluasi, boleh yuk didukung channel ini dengan cara subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah untuk bulan Juli ini aku masih cukup dan bahkan ini masih banyak yang sisa ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh kerja keras banget ya untuk sampai di titik ini. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai untuk budgeting, jangan patah semangat kalau misalnya kalian masih minus atau belum nemu jalannya. Itu kalian tetap harus semangat, dicoba terus dan dievaluasi terus setiap bulannya supaya kalian tahu budget ideal untuk keuangan rumah tangga kalian. Dan pastiin juga kalau misalnya bikin budgeting itu jangan sampai mepet-mepet, apalagi dikurang-kurangin ya teman-teman. Terutama untuk kebutuhan harus dibuat sesuai sama kebutuhannya supaya nanti rezekinya juga ngalir dan budgeting itu bisa sukses. Nah ini udah sampai di bagian terakhir, yaitu belanja mingguan ya teman-teman. Ini untuk 4 minggu semua ada sisanya, walaupun gak banyak tapi wajib disyukurin. Dan selanjutnya ada ini dari ongkos bunda yang sengaja aku pisahkan 5.000-an untuk ngisi challenge ya teman-teman. Terus ada juga di bumbu dapur, ini masih ada sisa juga. Alhamdulillah ini udah semuanya dikeluarkan dan dicatat ya. Nah untuk sisa budget ini aku catatnya di bagian selisih. Kemudian ini aku mau hitung untuk budgetnya itu totalnya ada berapa. Nah alhamdulillah ini untuk sisa budget di bulan Juli itu aku ada di 313.000. Alhamdulillah ya teman-teman, ini lumayan banyak banget. Kalau misalnya aku udah di atas 100.000 itu udah banyak banget sih sebenarnya sisanya. Nah ini udah aku rapihin, langsung aku mau tulis untuk realisasi itu adalah realnya yang aku gunakan, budget yang aku gunakan selama 1 bulan itu ya. Nah karena aku nggak nulis secara rinci per satu-satu, jadi di sini aku tinggal mengurangkan aja ya, dari estimasi dikurangin sama selisih jadilah realisasi kayak gitu. Nah alhamdulillah, yang penting walaupun enggak serinci itu untuk nyatet, minimal kita itu bisa misahkan ya uangnya yang udah dipisahkan. Kalau kita ngambil dari pos yang mana ya kita kembalikan di pos yang itu juga. Jadi supaya uangnya nggak nyampur, dan walaupun nggak dicatat kita tetap stay on budgetnya ya teman-teman. Nah Masya Allah untuk bulan ini aku bisa saving lagi untuk dari sisa budget ya. Dan ini uangnya yang receh mau aku tukarkan dulu dengan uang yang besarnya supaya nanti lebih ringkes, karena tempatnya itu aku kekecilan ya sejujurnya. Dan aku gak expect juga kalau misalnya sisa budget itu bakalan banyak ya untuk tahun ini, karena kan semua barang-barang itu udah pada naik harganya. Dan aku pikir ya kayak mungkin sisanya nggak bakalan banyak seperti di tahun sebelumnya kayak gitu. Nah ini aku gabungin uangnya jadi satu, dan untuk recehnya ini yang bisa ditukar dengan pecahan yang lebih besar aku mau tukar dulu supaya dia itu lebih tipis ya.
Nah, kalau udah kayak gini tinggal dimasukin lagi ke dalam ziplocknya ya. Nah, ini sama buku kertasnya yang udah aku tulis tadi di sisa budget itu berapa. Lanjut, ini udah selesai untuk evaluasinya. Aku bakalan bikin budgeting untuk bulan Agustus ya teman-teman. Nah, sebelum bikin untuk budgetingnya, aku mau bikin tabelnya dengan apa tuh namanya judulnya. Sekalian aku juga mau gambar sedikit lah ya teman-teman, supaya biar nggak polos aja bukunya dan aku lebih comfort kalau misalnya mau baca-baca gitu. Nah, ini aku tulis dulu untuk judul bulan ini Agustus 2024. Nah, ini gambarnya simpel aja, yang penting aku nggak polos banget ya. Lanjut, ini aku mau isi untuk kolomnya. Di bagian pertama itu seperti biasa income, yang kedua ada fixed expense, yang ketiga ada variable expense, dan yang terakhir ada sisa budget ya teman-teman. Nah, untuk income aku itu udah include ya dari suami dan istri digabung jadi satu. Kemudian untuk fixed expense-nya masih sama kayak biasa, yang itu ada untuk orang tua, ada dana darurat, ada tabungan wajib, sedekah, terus ada kuota, sama ada sinking fund ya teman-teman. Pokoknya ini itu lebih ke giving and saving ya untuk fixed expense-nya. Dan untuk budgetnya itu disesuaikan sama kebutuhan. Di sini aku nggak pakai persentase gitu. Jadi semuanya aku sesuaikan sama kebutuhan aja gitu. Yang penting aku masih bisa untuk saving, karena itu sih tujuan aku ya untuk budgeting. Karena sebelumnya dulu juga aku sampai pakai uang tabungan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi aku benar-benar kebantu banget dengan budgeting ini ya. Ini untuk budgeting sebenarnya nggak harus gaji kalian harus besar atau kecil, semua itu wajib banget bikin budgeting supaya kita itu bisa mengontrol dan mencapai tujuan finansial kita gitu. Nah, ini untuk tabel di lembar pertama aku sudah selesai ya teman-teman. Lanjut aku untuk ke tabel kedua, yaitu variable expense. Di sini itu lebih ke life ya, kayak kebutuhan sehari-hari, mulai dari belanja-belanja dan lain-lain. Nah, untuk di tabelnya itu aku tuliskan deskripsi, ada estimasi, realisasi, dan juga selisih. Untuk deskripsinya di sini aku tulis ada belanja bulanan, terus kemudian yang kedua itu ada SPP ya teman-teman, SPP anak aku sekolah. Selanjutnya itu ada beras, terus gas dan galon, terus aku juga ada untuk makeup di sini, terus ada jajan Ryan, terus ada dana tak terduga, kemudian ada listrik, terus belanja mingguan 1, 2, 3, dan 4, kemudian ada uang pegangan, terus bumbu dapur, iuran lingkungan. Pokoknya untuk variable expense ini budget untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Jadi di variable expense ini mencakup keperluan kita sehari-hari. Nah, itu sengaja aku pisahkan purpose kayak gini biar aku tuh lebih gampang ya. Selesai tulis deskripsi, aku lanjut ke tabel kolom kedua. Itu ada estimasi ya teman-teman. Di estimasi itu adalah budget yang aku udah tentuin untuk per masing-masing pos. Nah, di sini itu aku sesuaikan sama kebutuhan. Jadi real ya untuk budgeting ini ala ibu rumah tangga. Aku ngikutin sesuai sama kebutuhan aja. Jadi enggak aku buat kayak per persentase ya kan. Ada nih yang dipresentasikan kayak untuk kehidupan sehari-hari itu 40%, terus untuk nabung 10 atau 20% kayak gitu-gitu aku nggak pakai. Jadi aku sesuaikan semua sesuai sama kebutuhan aja.
Nah, udah beres untuk menuliskan estimasinya. Ini aku bakalan masukin dana-dananya atau budgetnya ini ke dalam dompet pintar aku. Nah, ini tuh pasti part yang sangat ditunggu-tunggu ya, karena ini tuh udah kayak penghujung ya untuk budgeting. Jadi setelah ini tuh udah kayak lega aja kalau misalnya semuanya itu udah beres dan udah masuk ke tempatnya masing-masing. Jadi aku nggak perlu khawatir dananya kepake untuk kebutuhan yang lain. Oke, ini udah beres, kita sisihkan dulu karena kita akan mengisi untuk sinking fund-nya ya. Nah, ini seperti biasa, mulainya dari sebelah kanan. Ini ada dana darurat ya untuk sinking fund aku yang pertama. Nah, ini 200.000 budget aku untuk bulanannya. Dan ini aku bakalan tandain satu kolom kayak gini. Ini masih ada 4 kolom tersisa, tandanya 4 bulan lagi itu udah akhir tahun dan udah mau masuk tahun 2025 ya teman-teman. Lanjut, ini untuk sinking fund kedua aku itu ada dana lebaran di tahun 2025. Nah, ini aku tandain satu kolom lagi, udah 4 kolom ya teman-teman, cepet banget gak kerasa. Dan lanjut, ada Endang Mbak Uyut, ini aku juga tandain satu kolom ya. Ini untuk budgetnya masih sama 200.000. Nah, ini aku jadiin satu di situ ya. Lanjut, untuk sinking fund selanjutnya ada ziarah ke makam papa. Nah, ini udah tinggal satu kolom lagi yang tersisa. Insya Allah bulan depan udah penuh ya teman-teman, tinggal nentuin kapan bisanya aja. Dan untuk mini sinking fund-nya masih kosong karena aku masih belum kepikiran mau bikin atau mau ada yang keinginan apa yang bakalan aku tulis ya. Lanjut, ini aku bakalan isi untuk tabungan wajib. Tabungan wajibnya alhamdulillah untuk bulan ini bisa keisi lagi 100 juta ya teman-teman. Alhamdulillah nih udah mulai rata dari awal 1 juta ini ya teman-teman. Nah, lanjut untuk dana pendidikan, ini aku isi 2 kolom ya teman-teman, yaitu 200.000 karena kolomnya itu challenge-nya 100.000 ya. Sebenarnya pas aku hitung-hitung ini tuh kurang tepat ya teman-teman, aku tuh salah hitungnya yang untuk dana pendidikan, tapi nggak apa-apa, ini ditelatenin aja. Nanti insya Allah masih ada 2 tahun lagi ya sampai anak aku tuh SD, jadi semoga aja bisa cepat kekumpul. Lanjut, ini aku ada uang yang aku pisahkan untuk isi challenge 5.000 aku. Ini aku punya 10 lembar dan aku tandain 10 kotak ya teman-teman. Alhamdulillah udah bisa keisi dan ini hampir penuh untuk tabel pertamanya. Dan ini sinking fund terakhir di penghujung budgeting aku. Alhamdulillah udah selesai untuk bulan ini dievaluasi dan bikin budget untuk bulan Agustusnya. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.